Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Pagi, baik, Pak. Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. luar biasa. Alhamdulillah baik ya anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran supaya ilmu-ilmu yang didapat hari ini menjadi berkah, dan alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Irawan. Silahkan ketua kelas Irawan untuk memimpin doa sebelum pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pertemuan kita dapat dilaksanakan semuanya dalam keadaan sehat dan tertib kelasnya. Nah ini yang selalu Bapak inginkan di kelas itu, kalian itu bisa tertib dalam pembelajaran supaya ilmu-ilmu yang didapat kalian juga nanti bisa terserap dengan baik. Baik, selanjutnya sebagai bentuk penyemangat kita dalam melakukan pembelajaran, nanti Bapak kasih yel-yel ya. Jadi nanti ketika Bapak bilang semangat pagi, jadi kalian menjawab pagi, 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 semangat, sukses, yes, surga. Ya, baik anak-anak. Jadi nanti ketika Bapak bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 semangat, sukses, yes, surga. Baik. Kita bakar semangat kita dulu supaya kalian itu lebih bergejolak untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Sukses. Yes. Surga. Alhamdulillah. Sudah semangat ya. Sudah semangat ya anak-anakku sekalian. Ya, semangat. Baik, anak-anak yang Bapak banggakan, kita sekarang akan kembali belajar dalam mata pelajaran kamera, pencahayaan, dan tata suara ya. Terutama untuk mata pelajaran sekarang adalah tentang tata kameranya. Sebelum lanjut ke materi yang akan Bapak berikan dan mengulas sedikit tentang materi yang sudah diberikan di pertemuan sebelumnya, Bapak ingin terlebih dahulu untuk Patrius, untuk Wegig, sama Dewi ya. Patrius, Wegig, sama Dewi untuk menyapa teman-temannya dengan bahasa daerahnya masing-masing nih. Silakan dimulai dari Dewi dulu nih. Silakan sapa teman-temannya dengan bahasa daerahnya Dewi nih, dengan bahasa daerah Banten ya Dewi ya. Silakan untuk menyapa teman-temannya. Disapa saja dengan bahasa Sunda kan, Banten itu dengan bahasa Sunda kan ya. Damang. Damang. Kumaha Damang, teman-teman. Katanya kata Dewi nih, kumaha Damang. Damang. Nah, jawabnya itu bagaimana Dewi nih untuk teman-teman? Alhamdulillah kalau Damang. Oh, alhamdulillah Damang. Nah, gitu. Kumaha Damang, alhamdulillah Damang. Nah, itu Dewi ini dari Banten ya, dari Banten. Sekarang silakan Wegig untuk menyapa teman-temannya dengan bahasa daerahnya Wegig nih. Tukang enjing, deres-deres. Wilujeng enjing, deres-deres gitu. Ya, jawabnya gimana nih Wegig untuk teman-teman? Ojo nesu-nesu. Jawabnya bagaimana nih Wegig nih? Apik ya. Api-api wae. Api-api wae, Mas. Api-api wae. Ya, terima kasih Wegig untuk telah menyapa teman-temannya ya. Baik, sekarang Patrius dengan bahasa daerahnya nih. Sapa teman-temannya Patrius. Halo. Patrius. Halo, cek kabar. Halo, cek kabar. Bye-bye, Ae. Teman-temannya nih jawabnya apa Patrius nih? Sasubai. Kabar dia. Gimana? Iya. Kabar dia, artinya kabar baik. Oh, Kabar dia. Kabar baik. Baik. Kabar taang. Kabar taang. Baik,
Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan tadi dari ketiga temannya sudah memberikan sapaan ya dengan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, mengapa tadi Bapak suruh 3 orang itu menyapa dengan bahasa daerah masing-masing? Ini bertujuan supaya kalian itu tahu bahwa negara Indonesia ini negara yang sangat luas dan berbagai macam suku, tetapi walaupun berbeda dan bermacam-macam nih sesuai dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita itu tetap harus satu jua ya. Kita lanjut ya anak-anakku sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi apa tentang materi sebelumnya itu adalah materi, ada yang masih tahu atau materinya yang Bapak bahas adalah tentang komposisi gambar ya? Tahu Pak, komposisi Ya. gambar. Ya, komposisi gambar. Nah, pentingnya pengetahuan dan penerapan komposisi gambar itu untuk seorang kameramen adalah untuk menghasilkan gambar yang lebih menarik dan presisi. Di antaranya itu tentang menentukan framing ya. Nah, itu untuk komposisi gambar. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut ke materi yang akan Bapak kasih di pertemuan kali ini adalah Bapak akan menjelaskan dulu nih tentang KD-nya ya, kompetensi dasar di materi tentang angle kamera. Yang pertama itu kompetensi dasarnya adalah menganalisis berbagai kamera angle dalam rangkaian gambar. Yang kedua adalah merancang berbagai kamera angle dalam rangkaian gambar. Terus untuk tujuan IPK-nya adalah menerapkan. Nanti kalian harus bisa menerapkan bagaimana berbagai kamera angle dalam rangkaian gambar. Yang berikutnya menganalisis. Yang berikutnya lagi mengidentifikasi, dan untuk praktikumnya, nah PJBL-nya, Project Based Learning-nya, itu nanti kalian membuat video tutorial atau membuat video pendek tentang kamera angle. Adapun Bapak jelaskan untuk tujuan pembelajarannya, yaitu melalui penyajian video atau gambar. Nanti peserta didik ini, anak-anakku sekalian, semua dapat memilih kedalaman gambar atau dimensi dengan baik ya. Melalui kegiatan diskusi, nanti ada diskusi, peserta didik kalian dapat mengatur sudut pandang dan membangun psikologis dalam gambar dengan tepat. Yang sudah ngeprint ya, boleh ditumpuk ya. Iya, nanti ngeprintnya ya, Nak Tri, setelah pelajaran Bapak selesai. Yang kedua, melalui kegiatan berbagai sumber belajar, nanti peserta didik dapat menunjukkan sudut pandang kamera yang benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menggunakan berbagai kamera angle dalam rangkaian dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan Bapak berikan di pertemuan hari ini. Adapun materi pembelajarnya tadi sudah disebutkan, yaitu tentang kamera angle ya. Tentang kamera angle, estetika gambar merupakan salah satu outputnya. Nah, ini salah satu output yang harus dipenuhi dalam misalkan memproduksi acara televisi itu, outputnya itu adalah estetika gambar nih, estetika gambar. Dalam estetika gambar itu, jadi nanti anak-anakku sekalian harus bisa mengkolaborasikan antara materi-materi yang sudah Bapak berikan, diantaranya komposisi, kamera angle, dan lain-lainnya. Ini harus bisa diterapkan dalam pengambilan gambar ya. Baik, anak-anakku sekalian, nah Bapak akan sedikit memberikan video dulu ya. Bapak akan memberikan video dulu tentang kamera angle itu seperti apa gitu kan. Bapak akan memberikan video dulu supaya kalian nantinya bisa lebih paham lagi ya. Sudah ada gambarnya anak-anak sekalian? Sudah, Pak. Baik ya, Bapak putar. Bapak putar di intinya saja ya, di intinya saja itu bagaimana cara menerapkan high angle, eye level, dan low angle nantinya. Suaranya ada anak-anak? Tidak ada, Pak. Suaranya ada nggak? Tidak ada, Pak. Oh, sebentar, Bapak salah share ya. Bentar, anak-anakku sekalian.
Nah, sudah ada gambarnya? Belum, Pak. Lagi putar-putar, Pak, lagi loadingnya. Ini ada. Oke, Yang lainnya ada nggak? Pak. Ada ya? Ada Pada gambarnya, video kali ada. ini Suaranya kita ada? akan membahas tentang kamera angle Ada. Ada atau Pak. sudut pengambilan gambar. Nah, ini adalah tentang sudut pengambilan gambar atau kamera angle. Sundulan yang luas dan benda-benda lain jadi terlihat kecil. Dan biasanya kalau untuk sekarang ini gambar itu atau angle ini itu diambil dengan menggunakan drone. Frog A view. Namanya juga frog A atau mata kodok. nanti Jadi kalau- letaknya itu sejajar dengan Nanti kalau untuk penjelasan frog eye, kamera angle dan lain-lain, Bapak jelaskannya nanti dijelaskan sama Bapak sendiri ya. Jadi kalian ini nonton aja tentang video pembelajarannya tentang penerapan angle yang benar itu seperti apa. kameramennya. Oh ya, sebagai catatan saya di sini akan menjadi 2 orang. Adegan angle 1, shotnya adalah frog A. Bos berjalan masuk. Eye level, bos dan anak buah berhadap-hadapan. Low angle, bos melempar amplop dan marah-marah. High angle, anak buah meyakinkan si bos. Dan berikut adalah hasilnya. Ini yang kamu cari kan? Kamu salah paham, Bang. Ambil uang itu dan pergi dari sini. Aku bakalan buktiin kalau Abang salah paham. Adegan angle 2. Frog A, bos berjalan masuk. A level, bos dan anak buah berhadap-hadapan. High angle, bos melempar amplop dan marah-marah. Low angle, anak buah meyakinkan si bos. Dan berikut hasilnya. Ini yang kamu mau kan? Kamu salah paham, Bang. Ambil uang itu dan pergi dari sini. Aku bakalan buktiin kalau kamu salah paham. Perbedaan angle tadi memberi Baik, anak-anakku sekalian. Nah, itu tadi kita sudah melihat 2 perbedaan ya. 2 perbedaan cara penerapan low angle, high angle, frog eye, dan eye level. Baik, Bapak share kembali untuk materinya. Sudah bisa dilihat ya? Sudah, Pak. Nah, ini kurang lebihnya perbedaannya ya. Untuk high angle itu ada di atas subjek. Ada di atas subjek. Kamera itu berada di atas kameranya itu berada di atas kepala subjek. Untuk netral atau eye level atau eye angle itu sejajar dengan mata subjek. Kalau low angle itu di bawah dari subjek sendiri yang akan diambil gambarnya. Nah, kurang lebih perbandingan untuk pengambilan gambar kamera angle itu seperti ini ya, anak-anak. Baik, untuk jenis kamera angle-nya sendiri itu ada yang disebut dengan high angle. Tadi sudah Bapak perlihatkan gambarnya dan contoh videonya penerapan dengan angle kamera high angle. Nah, untuk kamera high angle ini pengambilan gambar dengan meletakkan kamera di atas subjek nih, di atas subjek atau objek. Nah, sebelum dilanjut ke kamera angle, ada yang tahu dulu tidak tentang perbedaan subjek dan objek?
Ada yang tahu? Ya, Pak Irwan. silakan. Nak Wegig, silakan. Apa Kalau- perbedaan dari subjek dan objek? Kalau objek itu untuk benda-benda yang mati, kalau subjek itu pengambilan misal manusia atau hewan gitu, Pak. Makhluk hidup ya. Makhluk hidup, kayaknya gitu Pak Irwan. Ya, berikan aplaus dulu untuk Wegig nih. Bagus sekali bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi kurang lebihnya anak-anakku sekalian, untuk subjek itu adalah pengambilan gambar makhluk-makhluk hidup ya. Untuk objek itu diterapkan kepada pengambilan gambar benda-benda mati. Contohnya seperti barang-barang, ada botol, ada ranting pohon, ada apapun itu yang berhubungan dengan benda-benda mati. Itu bisa dikatakan dengan objek ya. Kalau subjek itu pada makhluk hidup, yang Bapak contohkan di sini adalah pengambilan pada subjek manusia ya. Pada subjek manusia. Nah, pengambilan angle kamera ini, high angle ini dilakukan boleh menggunakan tripod atau tangga atau kren, atau misalkan kamera diletakkan lebih tinggi ya, lebih tinggi. Pokoknya ini pengambilan kameranya lebih tinggi dari kepala subjek. Nah, ini untuk pengambilan gambar high angle. Nah, dampak psikologisnya ini baik, dampak psikologisnya terhadap subjek tersebut, ini kamera jenis angle high angle ini, dampak psikologis pada subjeknya ini, si subjek itu akan merasa terlihat tertekan, merasa pasrah, merasa kalah gitu. Itu dampak psikologis pada penerapan high angle ya. Tadi bisa dilihat juga contohnya untuk yang Bapak kasih di awal-awal pembelajaran di video ya. Baik, kita lanjut ke normal angle. Kalau normal angle ini bisa disebut juga dengan eye angle atau eye level. Nah, penerapan kamera angle seperti ini itu dampak psikologisnya terhadap si subjek ini akan menampilkan dampak psikologis yang wajar-wajar saja gitu ya. Yang wajar-wajar saja sehingga penonton akan merasa berada di tempat yang sama dengan karakter si subjek ini. Nah, itu penerapan kamera angle, normal angle. Baik anak-anak Bapak sekalian, sebelum Bapak lanjut ke materi berikutnya ya, ke angle berikutnya, suara Bapak bisa terdengar nggak nih sampai belakang nih? Bisa, Pak. Bisa Amor ya? Pak, yang di belakang Pak, Amor Yang di Pak. belakang Amor masih bisa terdengar suara Bapak kah? Masih, Pak. Main HP Ya. terus, Suaranya sampai Pak. ujung sana. Ya, baik, alhamdulillah ya. Jadi pembelajaran masih dapat kondusif karena suara Bapak masih bisa terdengar sampai belakang sana. Baik, anak-anak, kita lanjut kembali. Nah, sekarang ada yang disebut dengan low angle. Nah, kalau low angle ini penerapan kameranya atau posisi kameranya itu berada di bawah subjek atau objek. Jadi di bawah mata gitu kan, di bawah garis mata nih, di bawah mata itu kalau udah sedikit turun ke bawah mata itu sudah disebut namanya low angle gitu kan. Low angle ini untuk dampak psikologisnya ini itu menunjukkan seperti berkuasa si subjeknya ini. Si subjeknya ini seperti berkuasa, berwibawa, gagah, sombong, memperlihatkan kemenangan gitu kan. Nah, mengapa gitu kan di film-film action ini atau trailer ini banyak sering digunakan angle kamera seperti ini? Karena ini salah satu alasannya mengapa sering dipakai, karena ada dampak psikologis yang disampaikan. Dampak psikologis yang disampaikan terhadap penerapan kamera angle tersebut. Baik, dilanjut. Nah, sekarang ada bird eye angle. Nah, bird eye angle itu apa? Ada yang tahu bird itu apa nih? Burung, Pak, burung. 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 Eye. Burung, Pak. Kalau eye apa eye? Mata, Pak, mata. Eye, mata. Pak. Angle posisi ya. Sudut, Bird eye Pak. itu jadi sudut. Maaf ya. Bagus sekali nih. Bapak tadi hanya ngetes aja nih.
ngetes kalian nih, ada yang peka ternyata kan, angle itu adalah sudut. Nah, Sudut, betul iya, sekali. Pak. Nah, ini bisa nanti Bapak ada penambahan nilai nih buat Amor, bagus sekali. Amor sangat Wah. peka apa yang Bapak terangkan ya. Jadi berai ini adalah sudut pengambilan gambar seperti burung melihat gitu kan. Nah, sedikit berbeda dengan high angle, letak Pak, sudut mau tanya, pandang. Pak. Iya, bagaimana, Iya, Irawan? Pak. Mau nanya, Pak. Ya, silahkan. Boleh Bagaimana? kan, Pak? Pak, tadi kan sudah dibahas high angle, Pak. Sekarang kok ada lagi nih yang tinggi nih, bird eye ini, Pak. Bedanya apa sih, Pak? High angle sama bird eye angle, Pak? Boleh, nanti Bapak jelaskan ya. Bapak jelaskan dulu tentang bird angle, Oh iya, bird eye dulu ya. iya, Pak. Untuk bird eye ini adalah sedikit perbedaannya dengan high angle nih. Dengan high angle nih sudah Bapak jelaskan di sini, sedikit perbedaan high angle layaknya sudut pandang seekor burung. Nah, kalau bird eye ini adalah sudut pandangnya seperti burung melihat ketika terbang, bukan ketika burung hinggap ya. Hinggap itu misalkan di teras, nah itu kan beda lagi. Tetapi ketika penerapan bird eye ini adalah penerapan ketika seekor burung sedang terbang melihat keseluruhan ke bawah. Nah, ini dapat dikatakan dengan bird eye untuk mengambil jarak yang jauh dari objek ataupun subjek. Nah, teknik ini, Irawan ya, teknik ini umumnya digunakan untuk mengambil gambar pemandangan. Untuk mengambil gambar pemandangan, landscape, atau memperlihatkan situasi. Nah, mungkin kalau Irawan sering melihat film-film seperti petualangan, itu kan petualangan atau misalkan film-film perang, itu ada penerapan angle kamera atau kamera angle ya, kamera angle bird eye gitu kan, memperlihatkan situasi di mana sih letak penyusup gitu kan. Nah, ini tidak spesifikasi gitu, hanya memperlihatkan pada landscape atau memperlihatkan situasi saja gitu, situasi yang tidak mendetail sebenarnya mah kalau untuk bird eye ini gitu kan. Nah, itu perbedaannya. Kalau untuk high angle itu berada di atas kepala subjek aja itu sudah termasuk high angle. Kalau bird eye ini itu lebih tinggi seperti mata burung melihat ketika terbang. Nah, itu perbedaannya ya, Irawan ya. Dapat dimengerti ya? Dapat, Pak. Paham. Baik, kita lanjut. Untuk frog eye, nah frog eye sendiri adalah kebalikan dari bird eye. Kalau bird eye itu di atas lebih tinggi seperti burung melihat. Nah, kalau ini frog eye itu, frog ini apa nih? Kodok, Pak. Kodok. Eye itu mata kodok atau mata katak melihat. Jadi dapat diposisikan ini kameranya itu berada di sejajar dengan tanah dan diarahkan ke subjek atau objek gitu. Nah, sesuai sudut pengambilan gambar ini, seolah-olah si gambar ini atau sudut pandang katak ini memberikan efek yang ditimbulkan dari kamera angle ini adalah penonton akan merasa si subjek tersebut terlihat lebih besar dan dominan megah. Nah, ini untuk pengambilan gambar frog eye. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini mungkin? Pak Irfan mau tanya. Silakan, Nak Wegi. Itu frog eye sama low angle bedanya apa ya? Itu kan sama-sama apa dari bawah ngambilnya. Betul sekali. Nah, ini sebagai tadi miskonsepsi juga ya, miskonsepsi antara tadi bird eye dan high angle, low angle dan frog angle. Nah, ini perbedaannya low angle itu berada di bawah mata subjek itu sudah termasuk boleh dibilang itu low angle. Kalau frog eye itu kamera sejajar dengan tanah. Gitu, Wegi ya, paham ya? Sejajar dengan tanah dan posisi kamera itu memperlihatkan ke subjek atau objek yang akan diambil. Nah, kurang lebihnya miskonsepsinya yaitu kalau low angle dan frog eye. Baik, anak-anakku sekalian, mengerti ya, Wegi dan teman-temannya sekalian semua? Mengerti, Pak Irfan. Paham, Pak, sudah. Baik. Paham. Nah, itu mungkin materi yang Bapak kasih. Tadi udah ada miskonsepsinya, bagus sekali apa yang ditanyakan sama Irawan dan Wegi tentang miskonsepsi
dari frog eye dan low angle, dari bird eye dan apa tadi Irawan? High angle, Pak. Bird eye dan high angle. Nah, bagus sekali. Tadi Bapak sudah jelaskan perbedaan-perbedaannya dan miskonsepsinya seperti apa. Nah, baik, sekarang Bapak akan bagi kelompok, kurang lebih menjadi 5 kelompok. Nah, berhubung di sini ada 9 orang, jadi satu kelompok itu hanya 2 orang. Nah, 1 orang nanti bisa berkolaborasi dengan Bapak ya. 1 orang bisa berkolaborasi dengan Bapak. Baik, dari Irawan nanti Bapak kelompokkan sama Dewinta, Amor sama Azmi, Trigunawan sama Wegig, atau Trigunawan sama Dewi, nanti Wegig sama Bapak nih kolaborasinya ya. Ya, Nah, Patrius, Pak. oh Patrius, ya Patrius sama siapa nih yang belum dimasukkan ke kelompoknya? Patrius, Pak. Belum sama Siapa yang belum masuk kelompok? Atau pas nih? pas, Lebih Pak. 1 ya, lebih 1 kan? Pas, Pak. 8 kan Bapak gurunya. Oh iya, maaf Bapak lupa. Ya pas 8 ya, 2 orang. Patrius sama Wegik, Pak. Ya Patrius sama Wegig, maaf. Ya itu sudah Bapak kelompokkan, jadi tugasnya untuk pertemuan berikutnya kalian membuat sebuah video tutorial ataupun membuat video pendek tentang kamera angle. Nah, untuk contohnya tadi Bapak sudah berikan di awal, nanti Bapak share kembali ke grup WA ya. Ke grup WA, nanti Bapak share untuk sebagai perbandingan. Nanti contoh bagaimana cara mengerjakan video tutorial atau video pendek. Baik, Boleh tanya, anak-anak. Pak? Ya, bagaimana Irawan? Iya, untuk tugasnya, Pak, apakah semuanya, Pak, atau boleh salah satu, Pak? Misalnya cuma Prok E saja. Nah, untuk tugasnya itu hanya misalkan ini ya, untuk high angle, low angle, eye level. Nah, bisa kalian kolaborasikan antara yang tadi low angle, high angle, sama eye level dan frog eye. Kemungkinan kan kalau untuk ngambil gambar bird eye itu sedikit susah ya, Pak, ya? karena harus menggunakan drone. Iya, Pak. Nah, kalau zaman dulu itu mengambil gambar bird eye itu menggunakan helikopter. Keren ya, Pak? Menggunakan kren bisa. Nah, itu susah sekali. Jadi kalau untuk kalian ditugaskan pengambilan gambarnya yang bird eye, mungkin kalian akan kesulitan dan harus menyewa alat yang disebut dengan drone. Nah, itu untuk penyewaannya akan menguras sedikit kantong kalian. Jadi Bapak tugaskan yang bird eye itu ditunda dulu. Jadi Biayanya mahal ya, Pak? ya sedikit lumayan mahal untuk kalian sebagai seorang pelajar untuk menyewa sebuah drone. Berhubung di sekolah juga untuk pengadaan drone belum ada. Jadi kalau misalkan di sekolah ada, mungkin nanti Bapak bisa ajarkan bagaimana cara mengoperasikan menjadi seorang pilot nih, menjadi seorang pilot drone gitu kan. Nah, berhubung di sekolah belum ada drone, jadi Bapak tugaskan hanya high angle, low angle, frog eye, dan eye level. Nah, itu kalian nanti dibikin sebuah video tutorial dan atau video pendek ya. Nah, sekarang udah dibagi tugas, mungkin nanti kita pertemuan berikutnya akan melakukan diskusi dan pembuatan video tersebut. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Tidak, anak-anakku sekalian? Mau nanya lagi, Pak. Ya, silahkan. Waktunya, videonya maksimal berapa ya, Pak? Soalnya kita kan harus kalkulasi, Pak. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Nah, untuk waktunya di pertemuan yang kedua, nanti Bapak akan memberikan waktu hanya 1 hari di pertemuan kedua saja. Jadi nanti kalian bisa edit semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Dieditnya boleh menggunakan aplikasi yang ada di handphone saja. Karena pengerjaannya harus dilakukan 1 hari
1 hari itu saja di pertemuan kedua, dan nanti hasilnya kalian bisa di-upload di YouTube menggunakan salah satu anggota kelompoknya, di-upload di akun YouTube-nya, nanti dikumpulkan ke grup WA itu berupa channel atau alamat Link video. link videonya. Betul sekali, link videonya. Jadi nanti Bapak periksa, terus nanti setelah jadi kita diskusikan nih. Bagaimana cara pengambilan gambar kamera angle dari grupnya atau dari kelompoknya Irawan, dari kelompoknya Wegig, Dewinta, dan yang lainnya. Ada yang ditanyakan lagi anak-anakku sekalian sebelum Bapak mengakhiri pertemuan hari ini? Tidak Ya, ada, Pak. Pak. Tidak ada ya? Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan dengan kondusif di kelas. Tidak ada yang mengobrol, semuanya terfokus pada pembelajaran. Bapak ucapkan terima kasih sekali karena kalian sudah terfokus, dan nanti mudah-mudahan kalian bisa menerapkan ya, bisa menerapkan pembelajaran materi yang Bapak kasih ke dalam sebuah video. Nah, ini satu motivasi lagi buat kalian. Jadi kalau kalian nanti sudah mengetahui dasar-dasarnya tentang kamera angle, tentang komposisi, mudah-mudahan kalian juga menjadi seorang kameramen yang baik dan handal ya. Bapak Amin. doakan selalu. Amin. Nanti kalian menjadi kameramen di TV yang terkenal gitu kan. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, silahkan Irawan untuk menutup pertemuan ini dengan doa. Silahkan. Ya, baik teman-teman semuanya. Sebelum mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bapak ucapkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya kita untuk Iya, melakukan Pak. praktek Iya, Pak. ya. Ya, Iya, Pak, siap. Pak. Terima kasih, Pak Ya, Irfan. Pak. Mohon bimbingannya di grup.